Hai, cerita Fris akan membawakan sebuah novel yang berjudul Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan. Teman kencan. Presiden yang menyebalkan itu tumbang sudah, terharu aku dibuatnya. Seolah lembar-lembar tumbangnya, seorang diktator Gabriel Garcia Marquez menjelma. Bagaimana tidak, berbulan-bulan, bahkan 2 atau 3 tahun lamanya, telah banyak yang kukorbankan untuk peristiwa indah ini. Kuliahku terbengkalai, ayah dan ibuku dan adik-adikku lama tidak aku jumpai. Dan yang lebih menyedihkan, kekasihku minggat. Aku tengah menyendiri di dalam kamar ketika kupikir hal itu lagi. Oke, kataku. Aku harus memulai hidup lagi. Besok aku kembali masuk ruang kuliah, dan kalau sempat berlibur seminggu pulang ke rumah. Nah, sekarang malam minggu. Udah bagusnya cari teman kencan. Wajah cantik seorang gadis tiba-tiba muncul di otakku. Seperti potongan klip iklan yang memotong cara kurang ajar sebuah acara. Ia tersenyum menawarkan diri. Kencanilah aku, bebas ketombe dan bisa menghilangkan sakit hati. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. Aku membalas senyumnya dan keluar dari rumah pondokanku yang sudah sepi. Memburu telepon umum terdekat dengan rokok bertengger di BB. Nurul, nama gadis itu. Aku punya nomor teleponnya, dan siapa tahu ia bisa diajak kencan. Aduh, tiba-tiba aku jadi gugup. Berjalan mondar-mandir, seperti anjing cari tiang buat pipis. Rokok yang baru terbakar setengah ku buang, lalu menyalakan yang baru, dan ku buang lagi. Keringat mulai membuat parfumku terasa sia-sia. Tapi antrean telepon sudah lenyap, tinggal aku sendirian. Nekat, aku masuk kotak telepon dan mulai beraksi. 5, 8, 3. Halo? Halo, kataku. Bisa bicara dengan Nurul? Mbak Nurulnya pergi sama Mas Rudi. Mau pesan? Ya, bakso 1 porsi tanpa mie dan es teh. Umpatku sambil menutup telepon dengan gemas. Hancur sudah harapanku untuk kencan malam minggu dengan si cantik Nurul. Aku bersandar ke dinding kotak telepon. Tidak, aku masih ingat nomor telepon gadis lain, Sofia. Tidak betul-betul cantik, tapi apa peduliku, aku butuh teman kencan. Masih untung kalau dia mau menerima teleponku dan mempersilahkan aku datang ke rumahnya. Maka aku angkat kembali gagang telepon. 5, 6, 4, tut, tut. Tut. Tanda peringatan. Suara perempuan menyerbu telingaku. Telepon yang ada 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Maaf Nona, ngomong-ngomong, kalau begitu bisakah kau kencan denganku? The destination you are calling. Kututup telepon dengan nafsu. Kemudian aku terdampar di warung angkringan. Hanya berdua saja dengan si penjual. Katanya, memang selalu sepi di setiap malam minggu. Baru ramai selewat jam 9 malam. Aku tersenyum kecut, rasa tersindir. Aku makan nasi bungkus dan minum teh jahe tanpa banyak omong. Di samping dengan lagi-lagi rokok. Kepala menoleh ke kiri ke kanan, tak tahu mau berbuat apa, pulang. Konyol dan memalukan. Anak-anak pondokan terbang semua, sedang asik masyuk dengan kekasih mereka. Tak sudi aku pulang hanya bengong dan jadi penjaga rumah. Kau pikir aku jin ibrit? Maka aku baca judul berita dari koran lama bekas bungkusan nasi. Desi Ratnasari menikah 20 Februari 1999. Di sampingnya terpapar foto sang artis, lengkap dengan senyum dan pipi yang menggemaskan. Aku jadi ingat dengan senyum dan pipi seperti itu. Ayu, kekasihku yang minggat itu. Memanglah punya senyum yang bisa bikin kasmaran siang dan malam. 7 hari 7 malam. Dalam sekali lirik, gila. Sayang sekali dia minggat sudah, dan aku masih ingat kata-kata terakhir di telepon. Oke boy, aku punya dunia sendiri, dan kau punya dunia sendiri. Kita tidak bisa bersatu. Kau terlampau asik dengan duniamu. Baik kita berhenti saja sampai sini. Sama jalan anak manis. Ya, anak manis katanya. Aku mulai termenung-menung memikirkan dirinya. Kerinduanku muncul lagi tanpa permisi, membuat aku jadi malu sendiri. Hei, siapa tahu dia belum punya kekasih baru. Dan kita
Aku dan Ayu bisa merajut kembali tali kasih yang hilang. Bolehlah dicoba. Teracuni oleh gagasan itu, aku jadi bersemangat kembali. Malam mingguku masih punya harapan untuk menjadi meriah. Apalagi membayangkan Ayu bisa menjadi kekasihku lagi. Sumpah, kalau itu terjadi, akan kupasrahkan seluruh cintaku kepadanya. Aku jadi bergairah, bahkan berahi. Dan segera kulemparkan uang Rp2.000 di depan penjual warung angkringan. Selebihnya ambil saja, kataku, dengan lagak seorang dermawan. Lebih apaan? Kurang Rp300, Mas. Aku nyengir dan ku beri dia logam 103 biji. Di telepon umum, aku mendapat giliran setelah 10 menit antre. Tak mungkin aku lupa nomor telepon pondokan Ayu. Kami sempat berpacaran hampir 2 tahun. Dan di masa-masa yang paling romantis dalam hubungan kami, aku dan Ayu kadang menelepon satu sama lain sehari sekali. Ku angkat gagang telepon dan ku pijit tutsnya. 5, 8, 7, halo? Halo Mbak Nuni kah? Iya, mau ketemu siapa? Ayu. Ayu? Ayu sudah pindah. Brengsek, aku menatap gagang telepon tak percaya. Apakah Tuhan memang menginginkan malam mingguku hancur berantakan seperti Hiroshima dan Nagasaki? Tapi kami punya nomor teleponnya. Ternyata Tuhan masih mencintaiku. Maka ku hubungi Ayu di nomor telepon barunya. 5, 6, 3. Halo? Halo Ayu. Iya, siapa? Kau lupa suaraku? Masya Allah, apa kabar sayang? Kau di Yogyakarta? Sehat-sehat saja? Masih hidup? Aku tersenyum mendengar suaranya yang membius. Jantungku bergetar hebat dengan sambutannya yang meriah. Aku baik-baik saja. Tidak diculik, tanyanya lagi. Tidak ditembak. Tidak. Syukurlah, katanya. Lalu apa sekarang kerjamu? Ya, beginilah, kataku, dengan nada yang sungguh abstrak. Luntang-lantung sendirian tak punya teman. Mampirlah ke sini kalau kau mau. Jebakanku mengena. Aku punya sebotol Coca-Cola dan sekotak Dunkin Donuts. Aku tak punya alamatmu, kataku memotong. Maka ia memberiku alamat rumahnya. Kutelusuri jalanan yang gelap dan sepi sambil kunyanyikan himne darah juang dengan kencang. Tapi segera kuhentikan karena merasa tidak cocok dengan suasana romantis yang kubangun. Lalu ku ganti menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Rumah pondokan Ayu yang baru tak sulit aku cari. Dalam 15 menit, aku sudah berdiri di depan gerbang. Di depanku berderet kamar-kamar pondokan yang dirancang menyerupai pavilion dengan teras-teras sendiri. Aku langsung menuju kamar pojok, kamar Ayu, bekas kekasihku yang sekarang kuharapkan mau kembali menjadi milikku. Ada topeng hiasan tertempel di pintu. Ku ambil dan ku kenakan lalu ku ketuk pintu. Pintu terbuka. Trick or treat. Ia si cantik itu tertawa di hadapanku dengan kemanjaannya yang tak pernah berlalu. Copot topengmu, katanya. Aku balas tertawa dan mengembalikan topeng di tempatnya. Ku bilang copot topengmu. Ia mengulangi. Sudah, ku bingung. Tawanya yang manis ku dengar lagi. Maaf, aku lupa wajahmu sejelek topeng. Aku nyengir sambil duduk di kursi yang ada di teras di depan kamarnya. Ia duduk di seberang meja pada kursi sejenis. Dengan malu-malu ku tatap dirinya. Ia masih cantik seperti dulu. Walaupun ada perubahan di sana-sini. Dulu rambutnya panjang melewati bahu. Sekarang ia memotong pendek. Tanpa bisa ku cegah, mulutku berkata membabi buta. Kau tampak cantik, Ayu. Ia menoleh kepadaku dan ada kulihat pipinya merona. Tapi matanya tidak memancarkan citra yang malu-malu, seperti dulu waktu pertama kali kurayu. Matanya melotot gemas, katanya. Kau merayu lagi? Aku cuma tertawa. Tapi, kataku, sekarang kau lebih subur, naik berapa kilo, tidak diet. Subur katamu? Aku mengangguk. Bodoh, bukan subur, aku hamil. Kau hamil? Tanya aku tersentak. Iya, aku sudah kawin. Kau belum tahu itu ya? Tanyanya sambil memanggil seseorang di dalam kamarnya. Aku memandang perut yang buncit dengan mulut terbuka. Jadi, tenggorokanku terasa kering. Kau sudah kawin?
Aku balas bertanya, pelan, monoton, dan menyedihkan. 1999. Rayuan Dusta Mary J. Aku datang ke Batavia pada tahun 1869 sebagai prajurit bayaran. Aku sebenarnya tidak ahli perang, tapi aku membual kepada orang yang merekrutku bahwa aku di Belanda sempat jadi tukang pukul. Bayangkan, tukang pukul. Betapa kagumnya komandanku hingga ia mempekerjakanku dan menempatkanku di sebuah benteng kecil di Ancol. Ya, aku memang pembual, pendusta nomor 1 di Belanda, bahkan mungkin se-Eropa. Kenekatanku mengarungi samudera ke daerah asing. Ini harap dimaklumi. Aku miskin dan yatim piatu. Kata orang yang kudengar dari mulut ke mulut. Hindia Belanda menjanjikan segalanya. Tanah menghampar, tak ada bandingannya dengan Belanda yang cuma sepijakan kaki. Juga emas, belum ada yang menggali. Juga permata-permatanya, terutama rempah-rempahnya. Aku tergiur benar untuk datang demi mengubah nasibku. Dan begitulah hingga akhirnya kakiku menjejak tanah Hindia Belanda. Di sini, segalanya cukup menyenangkan, kecuali satu, aku tak punya pacar. Susah sekali cari pacar. Aku ingin punya kekasih bule, dengan rambut pirang, hidung mancung, dan mata biru. Wah, itu jenis langka di Hindia Belanda. Padahal umurku sendiri 22 pada 3 bulan yang akan datang. Kawan-kawanku di benteng, beberapa ada yang nekat mengambil kekasih gadis-gadis pribumi. Hitam, dekil, bodoh. Aku sendiri tak berselera. Memang tak semua gadis pribumi seperti itu. Ada juga yang cantik luar biasa, lebih cantik dari gadis Spanyol yang pernah aku lihat, apalagi gadis Belanda. Kulit kuning langsat, hidung mancung ramping, rambut hitam panjang, dan matanya begitu jernih. Tapi kawan, jangan harap prajurit bayaran seperti aku bisa dapat gadis pribumi macam begitu. Jenis yang seperti ini hanya ada di keraton. Ya betul, putri-putri keraton. Bahkan gubernur jenderal sendiri pun belum tentu bisa kawin dengan mereka. Karena itu, kalau tak ada kerusuhan-kerusuhan yang membuat kami harus perang, aku lebih banyak tidur melamun. Kawan-kawanku sering meledek keegoisanku untuk memilih kekasih bule, tetapi dengan terus terang kukatakan pada mereka bahwa aku ingin menjaga kemurnian darahku. Darah Eropa dengan keluhuran peradaban, pengetahuan, filsafat, dan tetek bengeknya. Dengan alasan seperti itu, kawan-kawanku akhirnya tutup mulut, dan beberapa di antaranya jadi malu. Sudah berkasih-kasih dengan gadis pribumi. Rasain. Setelah perdebatan kecil seperti itu, kami lalu mengobrol ke sana kemari untuk menghilangkan kejenuhan. Beberapa orang yang sudah tua bercerita tentang pertempuran-pertempuran hebat yang mereka ikuti. Misalnya, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, atau Perang Jagaraga di Bali tahun 1846 sampai 1849. Asyik sekali mendengar cerita tersebut, terutama kalau yang bercerita si Augus tua, pensiunan prajurit asal Prancis yang mengaku pernah berhadapan secara langsung dengan Pangeran Diponegoro. Tuan Diponegoro menghadiahi aku bekas luka di punggung, katanya bangga. Dan Gubernur de Kock kasih aku penghargaan juga. Ingin rasanya aku dapat kesempatan seperti itu. Tapi sayang, tak ada lagi perang-perang hebat sekarang ini, dan aku jadi lebih banyak nganggur. Kalau sudah nganggur, aku jadi lebih suka tidur dan melamun. Dan kalau sudah tidur dan melamun, aku jadi teringat dengan gadis-gadis berkulit bule, berhidung mancung, bermata biru, dan berambut pirang. Ngomong-ngomong, aku jadi teringat Mary J. Dulu kami sama-sama pernah bekerja di sebuah toko roti di Delft. Ia yang 2 tahun lebih muda dari aku. Jadi pelayan toko dan aku sendiri penjaga. Kami sempat saling suka, aku yakin. Sebelum aku kemudian memutuskan buat pergi ke Hindia Belanda. Oh Tuhan, kenapa orang-orang bule hanya di Eropa saja?
Aku mulai ngomel-ngomel sendiri dan lagi-lagi teringat dengan Marice. Kau tahu kawan, dia sebenarnya tak cantik benar. Mukanya sedikit berjerawat dan dia agak cerewet. Juga sebenarnya tak terlalu cerdas. Terbukti tak tahu di mana letak negeri Prancis. Kebodohan macam begini hanya bisa disaingi suku barbar Hindia Belanda. Tapi aku suka dan jatuh cinta kepadanya. Matanya itu loh, genitnya minta ampun. Ia suka melirik aku sekali-sekali. Sayang sekali Marice tak bisa datang ke Hindia Belanda. Kenapa tidak kau kirim surat saja kepadanya dan suruh ia datang ke sini? Tanya seorang kawan yang mendengar kisah cintaku yang menyedihkan ini. Jangan berlagak dungu, kataku. Kau tahu kenapa ia tak bisa datang? Ya, benar. Dia seharusnya tahu Marice tak mungkin bisa datang ke Hindia Belanda. Seperti kau tahu, jauh Belanda sampai negeri barbar ini jauh sekali. Kata orang itu sama artinya menjelajahi separuh bumi. Bayangkan gadis-gadis Eropa yang manis dan cantik itu harus mengarungi petualangan gila macam begitu. Ya, waktu aku berlayar, kami sempat mau tenggelam dihantam badai di tengah samudera. Entah samudera apa namanya, aku sendiri sedang mabuk laut ketika itu. Dan ketika kami singgah di Marseille sebelumnya, penumpang kapal sempat bentrok dengan buruh pelabuhan sebelum dilerai pasukan kerajaan. Bayangkan jika gadis-gadis Belanda ikut perjalanan kami dan jadi korban petualangan gila-gilaan itu. Dan kenyataannya memang sudah jadi peraturan untuk tidak membawa gadis Belanda ke Hindia karena sulitnya perjalanan seperti yang aku ceritakan. Tapi kalau dipikir-pikir, peraturan itu konyol. Ambil Marice sebagai contoh. Ia gadis yang tangguh dan perjalanan separuh bumi tak akan menyulitkannya. Tapi mau bagaimana lagi, aturan itu bahkan sudah ada sejak gerombolan hebat Jan Pietersen Koen datang di Batavia tahun 1619. Waktu itu si Koen sendiri hendak bawa gadis-gadis Belanda demi terjaganya darah murni Eropa. Koen memang cerdas, kuakui. Tapi rencananya gagal gara-gara ditolak Heran sialan. Maaf, maksudku gerombolan yang mulia Heran 17. Begitulah hingga sekarang peraturan konyol itu tak juga dicabut. Dan meranalah aku si prajurit bayaran, karena Mariceku tercinta tak dapat datang temui aku di Hindia Belanda. Menyebalkan. Kemudian, terdengarlah suara seorang temanku, dengan nada putus asa. Lupakan semua itu, memang beginilah nasib prajurit bayaran semacam kita. Ngomong apa kau? Bentakku. Orang ini bukannya menghibur malah terasa meledek. Kau tahu, sejak zaman VOC masih Jabang Bayi hingga sekarang, para pejabat tinggi boleh bawa istri dan anak-anak gadisnya. Peraturan konyol itu hanya berlaku buat kita. Kuakui iya benar, tapi mana mungkin aku berani melawan gubernur jenderal, apalagi melawan kerajaan, biar rakyatnya setengah bumi sekalipun. Sampai titik ini aku jadi putus asa. Sungguh, malah sudah dipikir-pikir untuk pulang saja ke Belanda. Tapi ternyata itu bukan perkara gampang. Aku sudah tak punya sanak saudara di sana. Sementara aku tak punya keahlian apapun. Aku tak yakin masih bisa membual ke sana kemari. Dengar-dengar di Belanda dan bahkan di Eropa sudah makin banyak pembual. Tak mungkin aku bisa bertahan jadi pendusta. Paling-paling jadi penjaga toko roti lagi. Dan lagi pula kehidupanku di Hindia Belanda cukup makmur dan menyenangkan. Asal persoalan kesepianku kepada seorang gadis bule terobati. Wah, pusing. Atau aku ambil gadis pribumi sebagai kekasih. Aku bergidik ngeri. Kalau dipikir-pikir, mungkin sebenarnya ada gadis-gadis anak petani atau nelayan di pedalaman yang cantik. Memang tak bermata biru, berkulit bule, berambut pirang, berhidung mancung, tapi pokoknya cantik. Tapi yang begitu pasti sudah diambil pejabat buat simpanan. Oh Tuhan, masa aku akan dijadikan bujang lapuk? Namun ketika aku sudah begitu putus asanya, dan bahkan dengan setengah gila, hendak menceburkan diri ke laut, aku memperoleh berita luar biasa. Keajaiban dunia, kawan. Demi dewa-dewa tahayul para penduduk pribumi yang barbar, aku berterima kasih kepada peristiwa hebat ini. Terusan Suez dibuka tahun 1869.
dan pemerintah kerajaan Belanda memperbolehkan gadis-gadis yang cantik dan manis berlayar ke Hindia karena jarak sudah lebih dekat. Aku berteriak-teriak di sepanjang pantai, berloncat-loncat kegirangan, dan bermimpi Mary J datang menemuiku. Mary J, kekasihku yang kutunggu-tunggu. Seperti apa sekarang? Apakah jerawatnya sudah hilang? Apakah sudah lebih cerdas? Peduliku amat dengan jerawat dan kecerdasan. Ia mau datang dan jadi kekasihku, bagiku sudah cukup. Maka segera saja aku kirim surat buat Mary J, menyuruhnya datang ke Hindia Belanda, mempergunakan kapal pertama yang bakal lewat di terusan Suez. Kutambahkan juga bahwa aku masih sayang kepadanya, dan tiap malam selalu memimpikannya. Oh iya, kalimat yang terakhir ini sungguh-sungguh bukan dusta. Banyak temanku yang juga mengirim surat untuk kekasih-kasih mereka di Eropa. Yang lebih tua tentu saja memanggil istri dan anak-anaknya. Bahkan para prajurit yang sudah punya kekasih pribumi tanpa malu-malu kirim surat juga ke Belanda, membujuk agar kekasih bulenya berkenan datang ke Hindia. Negeri perawan yang indah. Aku tersenyum mengejek kepada mereka-mereka itu. Dasar laki-laki mata keranjang, kataku dalam hati. Kapal pertama yang melayari Belanda Hindia melalui terusan Suez akhirnya datang. Hiruk pikuk sekali keadaannya. Kami semua menunggu di pelabuhan. Kapal sungguh mati. Memang penuh dengan gadis-gadis cantik. Jantungku berdegup kencang melihat wajah-wajah cantik berambut pirang itu. Gadis-gadis sewarna dan sedara denganku. Para suami menjemput istri dan anak-anaknya, dan para bujangan menjemput gadis-gadis kekasihnya. Aku menerobos mencari Mary J. Di mana Mary J? Mary J-ku sayang. Kawan, aku hanya memperoleh sepucuk surat dan bukannya Mary J. Di surat itu Mary J bilang bahwa ia baru saja memperoleh kenaikan upah di toko roti tempatnya bekerja, dan sayang rasanya untuk meninggalkan itu semua demi Hindia Belanda. Mary J bodoh, bagiku jengkel, membuat kawan-kawan di sampingku terloncat karena terkejut. Apa artinya upah beberapa gulden di toko roti dibandingkan kemakmuran di Hindia Belanda? Geram sekali aku dibuatnya. Tapi beberapa temanku mencoba menenangkan aku. Salah satunya berkata dengan lemah lembut, "Cobalah kau kirimi lagi dia surat. Mungkin kau perlu lebih merayu. Bukankah kau perayu ulung, pembual, pendusta? Yakinkan Mary J-mu sehingga ia rela tinggalkan toko roti terkutuk itu demi kau." Aku mengangguk-angguk. Katakan kepadanya bahwa Hindia Belanda begitu kaya. Temanku yang lain mengompori. Katakan juga bahwa kita, pemuda-pemuda Belanda, akan menaklukkan seluruh dataran dan lautan Hindia Belanda, mengambil harta karunnya dan berkuasa atasnya. Itu yang kami katakan kepada kekasih-kasih kami, sehingga mereka mau datang. Kau kan tahu sendiri gadis-gadis Eropa mata duitan. Aku mengangguk lagi setuju, dan segera saja kutulis surat. Mary J sayang, kataku, akan kutaklukkan negeri barbar ini demi kau. Ku persembahkan alam yang indah, emas, intan, permata yang melimpah, dan semuanya demi kau. Aku bergairah kembali dengan rayuan gombalku. Ku katakan pula, aku rela mengangkat senjata untuk itu semua. Dan memang, Mary J akhirnya datang. Ia tersenyum kepadaku. Kawan-kawanku, ia tampak lebih dewasa sekarang. Jerawatnya sudah agak hilang, dan itu membuatnya jadi lebih cantik. Ia pun tampaknya tak lagi bodoh. Ia bilang, ia tahu di mana negeri Prancis. Ia bahkan dengan bangga berkata bahwa ia tahu juga di mana Inggris dan Spanyol. Bahagia sekali aku. Kemudian Mary J kekasihku berkata, "Sayangku, mana negeri yang akan kau taklukkan demi aku?" Maka bersama pemuda-pemuda Belanda yang gagah berani, aku mengangkat senjata, berperang di barat dan di timur, menaklukkan seluruh negeri entah berantah ini. Memang ada perlawanan-perlawanan hebat, tapi kami selalu menang. Sejarah kemudian mencatat, kami berjaya di tanah barbar tersebut. Bendera kerajaan Belanda berkibar di seluruh pelosok, merah putih biru. Kami mempersembahkan negeri kaya raya ini untuk raja dan ratu kami yang mulia. Oh tidak, tentu saja untuk kekasih-kekasih kami tercinta. Dan bagiku sendiri, terutama untuk Mary J tersayang, yang sudah tak berjerawat dan sedikit agak pintar. Begitulah cerita penaklukan kami yang gilang gemilang. Penaklukan di atas kebodohan makhluk-makhluk negeri tak bernama ini. Kami sendiri yang kemudian memberinya nama Hindia Belanda.
2000. Hikayat si orang gila. Orang gila itu tidak bernama, sedang duduk di pojok jalan. Di atasnya selembar kain koyak dengan kata referendum. Yang nyaris tak terbaca masih membentang. Ia berdiam di situ, di sudutnya yang paling aman, menatap nanar pada hal yang baginya sendiri terasa ajaib. Jauh di luar sana, salak senapan bersautan seperti serigala di malam purnama. Orang-orang, para penghuni kota mungil itu, ribut berlarian dengan teriakan-teriakan yang tidak mungkin dipahami si orang gila. Mereka menjinjing barang-barang yang dikemas dalam buntalan-buntalan kecil dan keluar rumah dalam gerakan-gerakan bergegas. Berebutan naik ke atas truk-truk yang seketika sudah dijejali manusia. "Orang gila!" teriak seseorang tiba-tiba di sampingnya. Si orang gila menoleh. Seorang gadis tengah berdiri di depannya, menatapnya dengan cemas. "Ayo pergi, kau bisa mati di sini," ia memperingatkan. Si orang gila hanya memandangnya tanpa reaksi. Ia mengenalinya sebagai gadis yang hampir tiap pagi memberi makanan, tak lebih dari itu. Sampai sejauh ini, ia pun hanya menduga si gadis akan memberinya sesuatu yang dapat dimakan. "Ayo tinggalkan kota," kata si gadis lagi. Masih tak ada reaksi. Kemudian, rentetan senjata mulai terdengar kembali, bergemuruh dan bersahutan, bergerak semakin dekat. "Cut dia, cepat kau, berangkat kita!" Seorang perempuan tua berteriak dari atas truk. Si gadis masih menatap si orang gila dengan cemas dan perlahan mundur berlari menuju truk. Setelah beberapa hari berlalu, kini ia merasa lapar. Di kota kecil yang mati itu, ia terseok sendirian, mencoba menggali sampah. Tiada juga ada makanan. Ia telah kalah gesit dengan tikus-tikus dan kucing liar. Tak ada lagi Cut dia yang berbaik hati memberi makanan. Juga tak ada Wak Haji yang kerap memberinya roti dari toko. Ia terdampar kemudian di sebuah bangunan sekolah yang separuh hangus terbakar. Papan tulis, kursi, dan meja telah menjadi arang. Foto presiden lama yang sudah terguling, bukan karena penguasa sekolah tidak tahu kebenaran presiden yang baru, tapi hal sepele mengganti foto tidak sempat mampir di ingatannya, masih tergantung sebelum dilalap api. Asap hitam membumbung di mana-mana, dan si orang gila masih tidak menemukan sesuatu untuk dimakan. Ia mulai asing dengan dunia, dan dengan apa yang terjadi. Ketika siang datang dan pemberontakan di dalam perutnya semakin menjadi-jadi, ia mencoba masuk ke dalam rumah yang tersisa, melalui pintu atau jendela yang telah dibongkar secara paksa oleh seseorang. Tetapi ia tetap tak menemukan apa-apa. Akhirnya, ia mengulum potongan kayu dan duduk lemas di trotoar. Dari arah selatan, berjalan perlahan sebuah truk tentara yang memuat sekelompok prajurit. Suara mesinnya yang meraung-raung masih terkalahkan oleh teriak nyanyian kelompok prajurit itu. Mereka berdendang, berjingkrak-jingkrak, sampai truk kadang oleng dibuatnya. Menyanyikan lagu-lagu kemenangan yang mirip nada orang mabuk daripada nada patriotik para pahlawan. Makhluk-makhluk seperti itulah manusia yang hidup, yang kadang muncul di atas truk-truk di hadapan si orang gila di hari-hari belakangan ini. Selebihnya hanya kesunyian. Dan mereka bukanlah orang-orang yang boleh diharapkan bagi si orang gila. Kelakuan mereka menyebalkan, kadang melemparinya dengan benda, macam apapun, atau menggertaknya dengan tembakan. Naluri si orang gila seolah mengatakan bahwa mereka bukanlah malaikat penolong bagi perutnya yang kelaparan. Para prajurit di atas truk semakin ribut ketika mereka melewati si orang gila. Lagu semakin keras membaur dengan teriakan-teriakan yang lucu menurut mereka. Si orang gila, sebagaimana seharusnya, tidak peduli. "Teman-teman," kata seorang prajurit, "aku yakin ia salah satu anggota gerombolan itu." "Betul, ayo bunuh." Dan meletuslah senjata-senjata, melemparkan peluru-peluru ke arah si orang gila. Tapi semuanya luput. Mungkin Tuhan melindungi si orang kelaparan itu, atau mungkin juga karena tololnya para penembak. Siapa yang tahu? Hingga kemudian truk sudah menjauh meninggalkan sisa-sisa lagu dan tawa yang sumbang.
Dini hari yang beku datang tanpa diiringi nyanyian burung-burung sebagaimana biasa. Karena burung-burung pun pergi mengungsi, berimigrasi ke kantung-kantung yang lebih bersahabat. Bahkan burung gereja yang hanya terbang 10-20 meter pun telah menghilang tanpa jejak. Embun menetes-netes membasahi puing-puing kota, membasuh bara api yang masih memerah di sana-sini. Bau karbon terhirup di mana-mana, membumbung di udara bercampur dengan bau mesiu. Si orang gila terbangun karena perasaan dingin yang menggigil tubuhnya, ditambah rasa lapar yang tak kunjung pergi. Ia belum juga makan sejak serangan lapar itu menyerang pertama kali. Lemah, gemetar, dan merana, ia duduk di trotoar, mulai terbiasa dengan kesunyian yang menyapa. Nalurinya yang terus bekerja memaksanya berdiri ketika matahari muncul dan mulai menghangatkan kota mungilnya. Ia mulai memeriksa tong-tong sampah lagi, sesuatu yang sudah dilakukannya berkali-kali dan tetap tak menemukan makanan. Matanya mulai menatap sayu, sedih dan menderita. Tubuhnya yang kotor dan dekil, yang dibalut celana pendek dan oblong terkoyak-koyak, tak dapat menyembunyikan kepucatan kulitnya. Dan ia mulai menjilati daun-daun basah, meminum airnya dan mengunyah daunnya. Pahit, ia lepahkan lagi. Ia ingin makan, ia lapar. Nun jauh di sana, di suatu tempat, bunyi mesiu perang mulai terdengar lagi. Mulanya perlahan, lalu mulai bersautan. Terseok-seok menopang tubuhnya yang hanya meninggalkan belulang. Kaki si orang gila mulai melangkah, menelusuri jalan menuju sumber bunyi itu. Mungkin ia hanya menduga salahkan senapan pembunuh itu bisa memberinya makan, memberi sesuatu untuk perutnya yang menyedihkan itu. Maka ia tinggalkan kota kecilnya yang telah demikian ia akrabi. Tak ada tempat yang melepas kepergiannya, pun tak ada orang yang menangis untuknya. Ia mulai masuk ke jalanan berbatu dengan tanah liat yang mengering pecah-pecah. Di sana-sini banyak bekas jejak roda truk yang besar, membentuk jalur-jalur rawut tanah liat. Debu berterbangan diterpa kakinya yang diseret-seret. Kehadiran si orang gila disambut kesuraman lain bebukitan, yang semak-semaknya merenggut pilu. Bahkan bangkai cacing pun tak ia temukan untuk dimakan. Si orang gila terus berjalan di tengah rasa laparnya. Ia sudah terkapar tak berdaya ketika sampai di pinggiran sebuah desa, amblas bersama tanah, debu, dan belukar. Tak jauh darinya, bunyi senapan nyaring terdengar, menderu-deru membabi buta melemparkan bau mesiu. Matanya nanar menatap perkampungan dan bibirnya bergetaran hebat. Di sanalah otaknya bekerja dengan susah payah. Di sanalah kau bisa temukan makanan untuk menunaikan tugas besar kehidupan, berperang melawan kematian. Lalu mesin perang semakin galak terdengar. Matanya nanar menatap perkampungan dan bibirnya bergetaran hebat. Di sanalah. Lalu mesin perang semakin galak terdengar, disusul oleh deru telapak kaki dari arah desa. Sekonyong-konyong ia saksikan orang-orang berhamburan, berlarian, teriakan nyaring, ribut, ketakutan, berbaur membentuk harmoni yang mengibakan. Dilatari bunyi letusan senjata. Si orang gila hanya menatap kosong dan mengerang tanpa makna, kecuali hasrat membunuh rasa laparnya. Pada orang-orang itu, perempuan-perempuan menggendongi anak-anak mereka yang masih kecil sambil menangis dan mencoba menghentikan anak mereka yang menjerit-jerit. Yang laki-laki kebanyakan tua membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Seseorang sempat mendengar erangan si orang gila. Ia berhenti dan menatapnya. Orang gila, kau bisa mati di sini. Kemudian ia berlalu lagi, mengikuti rombongan penduduk yang terbirit-birit, lari ketakutan dari moncong-moncong senjata. Dengan tenaganya yang tersisa, si orang gila merangkak menelusuri jalan setapak menuju perkampungan. Rombongan yang bergegas itu telah hilang, hanya meninggalkan jejak-jejak kaki di jalan berdebu, juga darah yang tercecer. Pergi jauh meninggalkan suara jeritan pilu pengungsi yang tak berdosa. Tinggallah si orang gila yang tengah memperjuangkan hidupnya pula dari kelaparan. Sekarang, apa bedanya mereka dengan si orang gila? Sama-sama korban peperangan konyol yang menyedihkan.
Bermenit-menit berlalu, dan si orang gila terus menyeret tubuhnya, seperti binatang korban pemburuan. Usahanya yang demikian itu nyatalah tidak sia-sia. Namun, segerombolan prajurit kemudian muncul dari lubang-lubang gelap hutan rimba, menyerbu desa yang telah ditinggalkan penghuninya itu. Si orang gila hanya bisa menatap bagaimana mereka menembak membabi buta, lalu tertawa penuh kemenangan disambung lagu-lagu monoton yang membosankan. Orang-orang itu mulai masuk menggeledah setiap rumah sambil berteriak-teriak, dan setelah rumah-rumah itu mereka bakar, menyisakan puing-puing dan bara dan abu. Memang bagi seorang prajurit tiada yang menyenangkan daripada memperoleh rampasan perang itu, dan mereka memperlihatkan tanpa malu-malu. Secepat mereka datang, secepat itu pula mereka pergi, membawa apapun yang dapat mereka bawa. Pergi mencari ladang pemburuan yang baru. Si orang gila akhirnya sampai pula di desa. Desa yang telah menjadi sampah, hancur lebur tanpa berdaya. Ia hanya menemukan rumah-rumah yang telah menjadi arang, tak dapat diharapkan. Meskipun begitu, ia seharusnya cukup bersyukur ketika menemukan sebuah rumah yang tampaknya masih utuh. Walau di sana-sini jelas begitu porak-poranda, serta pada kenyataan bahwa ia masih hidup. Dengan tulang, daging, dan darah yang tersisa, si orang gila memasuki rumah tersebut. Sebagaimana di luar, ia saksikan kehancuran itu di dalam, porak-poranda, ditebas sangkur dan peluru. Tapi ia tak menemukan apa-apa untuk dimakan. Apapun isi rumah tersebut tentunya telah dibawa oleh si pemilik. Dan kalau saja ada satu hal yang tersisa, tentu telah digondol oleh para prajurit yang menjara. Tak ia temukan apa-apa. Bahkan remah-remah nasi pun tidak ada. Ia lapar dan tergeletaklah ia mulai mengerang. Tanpa makan berhari-hari dan kemudian demam. Si orang gila akhirnya mati di situ, terkapar tak bernyawa. 1999